Buat apa kami rakyat ngasih maaf? Benahi dulu dong, ya nggak benar-benar itu. Tidakkah kita sejak kecil diajarkan oleh orang tua kita, saat berbuat salah, konsekuensinya ada dua. Meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Anak meminta maaf, balik meneh, kapok lombok. Ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopi di politik. Yang selalu banyak canda. Lah kemarin itu, waktu acara zikir dan doa yang digelar di halaman Istana Negara, Pak Jokowi itu meminta maaf atas segala salah dan kilapnya. Bagus itu. Nah, khususnya selama menjalankan jabatan sebagai presiden. Nah, pertama yang perlu Om Begawan tegaskan di sini, supaya mereka paham, masyarakat tahu, sebagai sesama manusia, memberi maaf itu sederhana. Ini konteksnya sebagai pribadi loh, tidak membawa-bawa jabatan. Artinya gini, Om Begawan tidak merasa Pak Jokowi nggak masalah berbuat salah kok. Nggak masalah. Itu sudah tak maafkan sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia. Hanya saja berkaitan dengan jabatan. Ini bukan perkara memberi maaf atau tidak. Lah negara wis keliwat remuk. Demokrasi sudah amburadul. Politik ya wis semakin ruwet, bundet. Negara tak jelas arahnya kemana. Belum lagi penegakan hukum yang amburadul. Remuk. Ada yang dibebaskan karena membunuh. Ada yang dikurangi hukumannya karena korupsi. Gitu. Remuk ini. Nah, masalah utamanya bukan di permintaan maafnya itu. Ingat loh, jabatan presiden itu masih ada waktu hingga Oktober. Artinya masih ada 3 bulan. Bila sebagai presiden dirinya tahu dan pasti tahu mana yang benar, mana yang tidak, ya dibenahi dulu. Masih ada waktu ini. Yang sudah kelewat ya sudah gitu. Karena apapun kita manusia, bukan dewa, bukan malaikat, bisa salah. Pak Jokowi bukan setengah dewa, ya manusia seperti Om Begawan. Dulu pernah sama-sama. Kayak Pilpres dan pemilu kemarin loh. Nah, apa yang bisa dilakukan berkaitan dengan jabatannya sebagai presiden? Nah, bahwa itu dikoreksi, introspeksi dan sebagainya. Minta maaf tanpa membenahi apa yang rusak. Artinya permintaan maaf itu nggak beneran dilakukan. Lip service saja. Formalitas saja. Lah iya toh. Lah sebagai manusia dewasa, kita pasti tahu mana yang benar, mana yang salah. Ditambah Pak Jokowi bisa introspeksi segera. Bandingkan periode pertama dengan periode kedua. Itu kan bisa. Masa kepala negara nggak bisa? Apalagi dibandingkan saat-saat masa-masa menjabat wali kota dulu di Surakarta atau gubernur di Jakarta. Jauh berbeda kan? Di negara ini masih banyak orang lurus, masih banyak. Masih banyak, mungkin termasuk Begawan. Orang baik masih banyak. Dan memberi masukan tanpa niat menjerumuskan tuh banyak. Nih orang-orang jujur, orang-orang baik itu selalu kalah dengan orang yang rakus, penjilat, pemuja dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan Pak Jokowi untuk perbaiki sebelum dia mengakhiri jabatannya. Pasti. Ingat loh, jabatan presiden itu kekuasaannya gede banget, besar. Fasilitasnya lengkap, pengawalannya 24 jam. Gaji dan tunjangannya bikin ngiler. Lah nek minta maaf menyadari salah, lalu bagaimana urusan negara yang memberi hak dirinya selaku presiden? Ini yang penting. Kan sudah nggak bisa kembali. Yang sudah diberikan. Om Begawan juga tidak menuntut balik sebagai rakyat. Justru disinilah pentingnya tentang kesadaran diri. Negara sudah memberikan segalanya. Dan selama masih bisa dibenahi hal-hal yang keliru, ya dibenerin dulu sebelum berakhir. Nah, bukan menutup mata begitu saja, minta maaf dong. Ya itu secara pribadi ya sudah nggak apa-apa. Banyak kok apa yang bisa dibenahi. Banyak. Waktunya masih ada, cukup 3 bulan. Gak perlu Om Begawan neritik cerita satu-satu. Detil-detil itu. Cek aja tuh episode-episode Ngompol kalau mau. Mana yang bisa diintervensi presiden dan mana yang enggak. Itu.
Nah, itu relawan-relawannya itu yang katanya mau diajak IKN, kasih masukan. Aja mau ngendel tok, ya lo seneng netral. Seolah-olah dengan memenangkan kontestasi itu sapa-apa njaluk. Minta difasilitasi. Relawan apa itu? Rela melawan iya. Nah iya toh, memang sesederhana itu untuk memperbaiki atau minta maaf. Nggak ribet dan nggak jelimet. Ya sudahlah. Bilang ngompol terus butuh contoh ini yang menonton ngompol ini. Ini tak kasih tahu nih satu-satu. Misalnya ini yang perlu diperbaiki. Ya, minta maafnya itu harusnya fisik. Hubungan sama PDIP atau sama Bu Mega. Yang melahirkan Pak Jokowi jadi pejabat hingga presiden ini. PDIP sama Bu Mega. Dulu saat bareng-bareng hampir acara apapun Bu Mega diajak dan dilibatkan. Malah kalau jalan itu Bu Mega tuh dituntun sama Pak Jokowi itu, seperti ibunya sendiri. Bila ada selisih pendapat, tidak dipertentangkan secara mendalam, apalagi Bu Mega ditinggal, partainya mau dihancur-hancurin. Dulu gimana, sekarang gimana? Nah, ungkapan permintaan maaf ya sungguh-sungguh dari hati, dari perilakunya, tidak hanya tutur katanya. Lah sejak jadi politisi, betapa dekatnya Bu Mega dengan Presiden Pak Jokowi ini. Urusan sama Om Begawan gampang Pak, bisa belakang. Saya juga nggak pernah minta apa-apa. Ingat loh dulu memperjuangkan untuk jadi wali kota, meh kalah dulu itu. Ini saksi hidup ini, jangan salah. Tapi lihatlah, siapa pemimpin partai yang selama ini pasang badan, membela, memperjuangkan hingga mendukung penuh pada soal ini. Lah cara ngelihatnya gampang. Seandainya kemudian Pak Jokowi dengan Bu Mega kembali seperti dulu, urusan lain akan mudah. Juga urusan Pak Jokowi dengan orang-orangnya yang banyak membantunya, mensupport. Yang bisa jadi kita nggak tahu siapa mereka. Nah, Om Begawan ngerti. Banyak yang kemudian undur diri, menjauh. Itu yang dulu mensupport Pak Jokowi habis-habisan. Yang membela baik seniman, cendekiawan, akademisi, politisi dan sebagainya. Yang dulu mensupport Pak Jokowi, sekarang mengambil jarak. Ada banyak contoh, Pak. Iya toh. Kayak teman saya itu, Eko Sulistyo. Kalau saya bilang Eko Manjul itu loh. Dulu mantan ketua KPU Surakarta yang menggiring atau melayani Pak Jokowi, mendampingi Pak Jokowi hingga presiden. Dan akhirnya menjadi komisaris PLN. Pak Abdi Negara, musisi slang. Yang komisaris PT Telkom, Pak Ahok, komisaris Pertamina. Mereka sudah nggak di sana. Mereka orang-orang baik, orang-orang lurus. Yang karena memang mereka bukan pemuja, bukan penjilat. Mereka pendukung, mensupport Pak Presiden. Hingga menjadi pupuk pimpinan yang tertinggi. Tapi setelah tidak selaras, tidak sejalan, mereka pilih mundur. Mereka pilih mundur. Karena di Pilpres kemarin, sikap Presiden mengecewakan mereka. Itu orang-orang yang kita kenal. Masih banyak lagi. Belum lagi lingkaran dalam Bapak yang sering membantu dalam aktivitas kenegaraan. Pasti banyak juga yang mundur. Ada Pak Butet dari Jogja, ada Pak Gunawan Muhammad, ada Romo Magnis, serta tokoh-tokoh lain yang sekarang juga mengambil jarak dan kecewa dengan Bapak. Bila Bapak bisa memperbaiki hubungan dengan mereka semua, berarti nggak ada masalah sama kita. Permintaan maaf itu tulus. Begawan juga nih orang-orang dekat presiden itu, termasuk para tokoh. Infonya pasti lebih lengkap dan valid. Bapak berubah apa, tetap salah jalan. Iya. Ya monggo, nanti introspeksi lah. Perbaiki hubungan. Kesalahan bukan hanya kesalahan secara politis, tapi kesalahan secara pribadi, kesalahan hubungan. Seandainya hubungan bisa kembali seperti dulu. Urusan sama kami, sama rakyat jelata ini gampang kok Pak. Rakyat-rakyat yang baik, rakyat-rakyat yang lulus, rakyat yang taat akan hukum, akan konstitusi itu gampang diurus. Bukan seperti rakyat-rakyat yang suka ikut-ikutan ngerusak itu. Diurus angel itu. Betul lah, wong Pak Jokowi itu lebih takut anak-anaknya nggak dapat jabatan loh, misalnya. Tinimbang kami ini masih hormat sama Bapak kok. Nah, masalah besarnya berarti bukan tentang perbuatan salah. Namun apakah kesalahan itu disadari tetap dilakukan atau mau dibenahi? Itu jauh lebih penting. Lah mau bagaimanapun semua orang pernah berbuat salah.
Lah kalau pengen dimaafkan, bila ada orang yang bisa dibenahi, apalagi dengan kekuasaan presiden, ya tolong dibenahi dulu. Itu secara fisik, secara hati, secara lisan dan sebagainya itu terbukti. Bukan hanya meminta maaf, lalu urusannya rampung. Sing wis kleru dan gak bener itu dibiarkan salah jalan gitu aja. Ya, jangan. Harus diperbaiki. Buat apa kami rakyat ngasih maaf? Benahi dulu dong yang nggak benar-benar itu. Tidakkah kita sejak kecil diajarkan oleh orang tua kita? Saat berbuat salah, konsekuensinya ada dua. Meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Karena meminta maaf, balik meneh, kapok lombok. Pedas mangan meneh. Berhubung dengan jabatan presiden masih Bapak pegang, masih 3 bulan. Kudune rakyat njaluk ngapura tok. Ora mung njaluk ngapura. Tidak sekedar meminta maaf, melainkan membenahi hal-hal yang masih bisa dibenahi. Apa saja yang mesti dibenahi? Yang paling tahu ya Pak Jokowi sendiri. Saya Begawan, Om Begawan itu hanya memberikan penilaian aja, memberikan warning, peringatan, ngandani, memberi informasi. Tadi Om Begawan sudah sampaikan, toh. Salah satu atau salah dua yang dibenerin, itu yang harus dipikirkan oleh Pak Jokowi. Masa tak duduke kabeh. Lah jenengan kan yang jadi presiden, masa kita yang mencodorkan apa yang nggak bener? Pak Jokowi pasti lebih tahu. Tidak perlu berpura-pura nggak ngerti lah. Mana kebijakan yang tidak pas, yang nggak bener, yang merugikan rakyat. Sekelas Pak Jokowi pasti yo paham. Saya tahu betul Pak Jokowi. Mana menterinya yang kerja beneran sama kerja bohongan? Banyak itu. Masyarakat bisa melihat. Mana menteri yang bisa berpikir buat bangsanya. Dan mana yang berpikir buat kelompoknya. Ada tuh yang suka bagi-bagi tambang. Ya meski kita bukan orang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Dia sendiri pernah bilang, jeruan partai saja tahu kok. Di media sosial, media massa, serta banyak platform, kritikan-kritikan ditujukan ke istana tersebar luas. Kepala negara bisa kok mendata, mencermati, menginventarisasi, hingga jejeke, membenahi itu semua. Dari kritikan-kritikan yang masuk. Baik dari medsos, termasuk Begawan ini, yang selalu mengkritik Pak Jokowi. Dulu mendukung penuh selama bertahun-tahun itu. 20 tahun lebih itu. Nah, permintaan maaf itu tidak bisa disamakan dengan minta sumbangan, Pak. Kalau ada dikasih, kalau enggak ya. Substansinya bukan itu, melainkan dengan sisa waktu kekuasaannya yang salah-salah itu mau dikoreksi apa dibiarkan. Itu pertama. Pemimpin yang baik itu tidak memperdagangkan kata-kata sebatas menenteramkan hati atau jiwa rakyatnya. Jangan gitu, itu bohong namanya. Pemimpin yang baik dapat membantu meski sedikit beban yang menggelayut di kehidupan rakyatnya, agar rakyat semakin aman, nyaman, dan sejahtera. Itulah permintaan Begawan sebelum Pak Jokowi mengakhiri jabatannya. Itu ya, salam Begawan, salam Opol. Dadah.